Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, kita sekarang belajar kitab Manhajul Qasidin Syarah Mukhtasar Ihya Ulumuddin bab yang ke-27 tentang pengharapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita udah bahas sedikit Pak tentang pengharapan. Sekarang kita masuk insyaallah kepada rasa takut. Pengharapan itu berharap agar kita dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Kenapa kita berharap dapat rahmat dan kasih sayang Allah? Karena kita ini tidak ada apa-apanya tanpa siapa? Allah Subhanahu taala. Ini kok lari-lari sendiri ya, Pak? Ya Allah. Lari-lari sendiri dia. Kena virus atau apa dia? Otomatis ya. Lari-lari sendiri. Nah, ini Pak ya. Oke. Sebenarnya rasa takut ini seperti dua sayap. Rasa takut sayap kanan, rasa harap sayap kiri, atau boleh gitu. Seberat burung, kalau hanya takut saja, tidak ada rasa harap, ini juga tidak dapat kebaikan. Dia harus ada rasa takut, ada rasa harap. Sebenarnya gini Pak, mana yang lebih utama, rasa takut didahulukan atau rasa harap? Kedua-duanya harus sejalan, nggak bisa. Kalau dia rasa takut yang didahulukan nggak bisa, atau rasa harap didahulukan nggak bisa. Harus sejalan kedua-duanya, harus saling dikepakkan. Ay Allah, kenapa begini Pak? Udahlah, kecilin, diginiin ya. Itulah gitu. Dah, besarin aja, kecilin aja ya. Tidak lari-lari lagi. Kayaknya kena virus nih. Laptopnya harus diganti nih Pak. Ini kan agak lama tadi kan Bapak nunggu kan? Itu tuh ini bukan saya yang kepengen lama, dia itu lama banget bukanya gitu. Hidupnya lama lemot. Laptop lama dia. Kalau terbaru kan cepet dia Pak ya. Alah Pak, nggak apa-apa lah Pak, sabar aja Pak ya. Oke, lanjut. Terus apa? Hakikat pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditunggu-tunggu, karena sesuatu itu pasti akan Allah kasih. Misalnya nih Pak, rahmat kasih sayang Allah, surga Allah pasti kita dapat gak? Pasti. Tapi kalau namanya menunggu sesuatu yang akan gak datang, itu namanya apa Pak? Itu angan-angan. Itu namanya apa? Angan-angan. Beda dengan harap. Kalau harap itu memang akan datang, cuma butuh waktu untuk sabar aja sedikit pasti. Dan Bapak harus yakin bahwa apa yang akan Allah janjikan itu pasti akan ada. Itu di situ disebut harap itu. Disebut apa namanya harap. Tapi kalau ke orang atau ke manusia itu kita banyaknya angan-angan Pak. Misalnya Bapak kepengen kaya, itu harap kaya atau angan-angan kaya Pak? Itu belum tentu kaya, belum tentu. Jadi itu beda kata harap. Nih maksudnya kata harap itu ya, beda kata harapan dengan apa Pak? Angan-angan. Kalau harapan tuh pasti akan terwujud. Bapak harus yakin itu. Pasti Allah akan kasih surga. Kalau kita beriman, pasti Allah akan kasih surga. Pasti atau nggak pasti Pak? Bapak yakin? Serius nih? Jalankan aja kebaikan. Orang datang ke Mekah, namanya berkorban Pak ya. Korban itu artinya menyembelih atau Bapak? Bukan. Korban itu artinya mendekat. Qarraba yuqarribu kurban. Kurban itu mendekat. Cuman orang sekarang sudah beralih arti. Korban artinya apa? Dia jadikan bahasa Indonesia. Apa artinya Pak? Memotong katanya. Korban memotong. Enggak Pak.
Korban itu artinya qarraba yuqarribu qurbanan, artinya apa? Mendekat. Mendekat itu bisa dengan cara memotong apa? Memotong hewan, bisa dengan pergi haji. Pergi haji juga mendekat, mendekat ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mendekat enggak, Pak? Mendekat ke rumah Allah. Itu disebut kurban juga, itu namanya. Kurban juga mendekat ke rumah Allah. Oh, berarti kalau di sini kita menyembah Allah nggak bisa? Bisa atau nggak bisa, Pak? Bisa. Tapi kita datang ke Mekah, itu menandakan keseriusan kita untuk betul-betul mendekat dengan Allah. Itu aja, untuk menandakan keseriusan. Kita korbankan uang kita korbankan diri kita korbankan keinginan keluarga kita datang dekat dengan Allah. Itu namanya korban juga. Kalau di sini kita bisa korban kepada Allah, bisa lewat apa, Pak? Sembelih binatang. Binatang itu sebenarnya yang kita sembelih bukan binatang, tapi apa, Pak? Tapi kita mengatakan, kan ada ayat mengatakan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak butuh darahnya karena Allah tidak minum darah. Allah tidak butuh dagingnya karena Allah tidak makan daging. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah butuhkan takwa. Jadi kita hanya mengatakan ini, ya Allah, ini harta milikmu, punyamu semua. Aku serahkan lagi kepadamu. Kalau ada rasa tidak ada rasa kepemilikan kita terhadap dunia itu, di situ letaknya kita dekat dengan Allah. Tapi kalau kita merasa ada kepemilikan kita terhadap dunia, di situ kita akan menjauh dari Allah. Bapak paham tak omongan saya nih? Serius, Bapak angguk-angguk aja, paham tak nih? Terlalu banyak makan daging. Yang banyak-banyak betul makan daging. Tidur aja ngantuk bawanya, ngantuk aja bawanya, ya kan? Jadi Pak gini Pak, ya Pak, orang kalau masuk harta itu ke dalam hatinya Pak, dia jauh dari Allah, dia merasa begini ya Pak, Bapak makin tua itu biasanya badan makin apa rasanya Pak? Makin kurang fit gitu kan. Itu tandanya Allah kepengen apa Pak? Allah kepengen kita berharap kepada Dia, menghambakan diri kepada Dia. Sebab apa? Kalau menghambakan diri terhadap badan saya kuat macam, Allah buat badan kita mulai lemah. Itu tandanya kita harus bersandar kepadanya. Satu. Kemudian Pak, kalau kita tua misalnya Pak, mata Bapak mulai apa Pak? Mulai rabun. Itu tandakan apa? Jangan terlalu banyak betul melihat dunia ini. Buka mata hati kita sekarang, bukan mata kita ini. Sebab yang kalau makin tua kita yang harus dibuka mata apa sekarang Pak? Mata hati kita. Gitu Pak. Kalau badan kita mulai renta itu Pak, itu menandakan bahwa badan kita ini tidak bisa diandalkan. Yang bisa diandalkan apa? Keimanan kita kepada Allah, berharap kepada Allah. Kita harus bersandar kepadanya. Makanya begitu dibuat sama Allah Pak, makin tua orang makin lemah. Bukan ada makin tua orang makin gigi kan, gigi segala macam, makanan sudah nggak bisa lagi disantap terlalu banyak macam. Itu Pak, itu artinya Bapak disuruh melepaskan dunia sedikit demi sedikit. Terus kemana Pak? Menghadap kepada, begitu maksudnya Pak. Dulu ketika Bapak masa muda Pak, motoranmu hujan-hujanan gampangnya. Sekarang tua-tua belum lagi hujan, baru kilat-kilat aja Anda sudah mulai sakit. Kilat aja baru udah mulai sakit, belum hujan-hujanan. Itulah Pak, artinya Bapak disuruh ninggalin dunia. Ya kan? Sedikit-sedikit ninggalin dunia. Dah, begitulah. Lanjut. Nah, kita sebenarnya arahnya kemana tadi Pak? Cepat aja lah kita Pak. Kemana Pak? Ketakut. Kita apa Pak? Takut Pak pengharapan nih. Tapi harap itu pasti. Harap dengan angan-angan apa bedanya Pak? Angan-angan itu nggak pasti. Kalau harap yakin pasti datang. Dah, mana dia ya? Saya cepat. Hakikat khauf di sini ya. Pak, rasa takut itu semacam ungkapan rasa sakit hati, ketidaknyamanan karena kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Jadi rasa takut itu gitu Pak. Kemungkinan tidak terjadi. Itu
Terus rasa takut ini melemah dengan lemahnya sebab-sebab. Jadi Pak, banyak orang sekarang tidak takut kepada Allah. Banyak yang nggak takutkan Pak ya. Sebenarnya Allah sudah nakut-nakutin kita dengan dosa-dosa besar. Dan dosa-dosa besar. Apa itu Pak? Syirik. Tapi orang sekarang takut nggak kalau orang berdosa syirik? Nggak ada rasa takut. Apa sebab? Dia bilang gampang aja tuh. Gampang aja tuh nanti taubatnya. Kata dia kan? Ya gampang nggak taubat dari syirik Pak? Ya menurut kita ya gampang. Cuman masalahnya taubat kita diterima Allah atau enggak gitu. Kalau Bapak baca nih, bagaimana rasa-rasa takutnya para sahabat dan para nabi itu Pak. Nabi itu rasa takutnya ada nggak di sini? Saya cepat aja nih. Rasa takut coba Pak lihat nih. Gimana model rasa takut? Jadi bedakan rasa takut dengan ini. Mana dia? Mana dia? Macam rasa takut tak? Mana dia? Kok saya lari-lari? Nanti aja lah. Pusing pula kita. Nanti ya. Kemana tuh lah? Dah gini aja lah gini. Rasa takut contohnya gini Pak. Kalau sahabat itu, kalau Nabi Daud alaihissalam, apa kata Nabi Daud? Aku berharap jadi sebatang pohon yang ditebang oleh orang. Kalau udah mati, mati aja. Apa sebab Pak? Takut kalau seandainya Allah menyiksa. Coba Pak lihat nih, rasa takut malaikat nih. Jibril nih Pak, Jibril. Satu kali dia pernah datang kepada Nabi dengan bercucuran air mata. Bapak pernah lihat nggak Jibril menangis? Nabi Muhammad lihat Jibril nangis, bercucuran air mata. Terus Nabi Muhammad bertanya, kenapa kau begini wahai Jibril? Padahal kau adalah paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawaban Jibril? Bagaimana mungkin aku akan merasa aman Muhammad? Bagaimana mungkin aku akan merasa aman sementara neraka sudah diciptakan. Neraka sudah diciptakan. Semenjak neraka diciptakan bercucur air matanya. Allah memanggil malaikat Jibril. Hai malaikat, kenapa kalian takut begini padahal kalian adalah orang paling dekat dengan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin ya Allah kami tidak takut jika seandainya kami masuk dalam neraka. Apa kata Allah? Bukan kalian yang masuk ke dalam neraka ini, kata Allah, tapi adalah hamba-hambaku dari golongan manusia dan jin. Tapi tetap aja malaikat itu nangis. Sebelum apa Pak? Ada riwayat mengatakan sebelum manusia diciptakan, malaikat yang punya hati, itu bahasanya malaikat yang punya hati, ketika diciptakan neraka hatinya terbang. Bapak pernah ngeliat hati terbang nggak? Ada, dalam film itu kan terbang dia lope-lope gitu. Nah, itu contohnya terbang hati. Saya bercanda aja, jangan bercanda. Bapak jangan tidur lah. Tidur. Dia kan terbang hati. Hati malaikat itu terbang. Kapan kembalinya hati tersebut? Ketika anak Adam sudah diciptakan. Ketika Adam diciptakan hatinya kembali lagi, tapi tetap mereka dalam keadaan menangis, takut-takut jika seandainya mereka yang masuk dalam api neraka. Padahal Allah sudah janjikan kepada mereka bahwa mereka tidak akan masuk ke dalamnya. Yang masuk siapa Pak? Manusia dan jin. Bayangkan Bapak kalau makanya orang takut itu Pak, takut kepada Allah itu takut ke apa? Kalau dia tahu tentang kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pasti takut kepada Allah. Apa sebab? Karena Allah itu kalau menyiksa ya betul-betul menyiksa, enggak ada. Pak, Bapak kalau ada orang salah Pak, terus dia salah minta maaf, dia bisa minta Bapak maafkan? Bisa. Tapi syaratnya ketentuannya apa Pak? Kalau maksudnya sebelum hukuman dijatuhkan. Tapi kalau hukuman sudah dijatuhkan, Bapak kemungkinan bisa memaafkan juga nggak Pak? Mungkin bisa juga. Tapi kalau Allah, kalau hukuman sudah dijatuhkan, nggak ada cerita maaf. Kalau orang tahu tentang kekuasaan Allah, mereka pasti akan takut. Cuman apa kata malaikat? Ya kepada Nabi Muhammad, "Ai Muhammad, kalau tahu manusia tentang kekuasaan Allah dan kehebatan Allah dan kemahadahsyatan azabnya, pasti mereka tidak akan bisa makan." Tapi karena mereka nggak tahu aja, bagus juga sih kita ada rasa-rasa apa Pak? Rasa-rasa harap juga ada gitu kan, karena kita ada rasa harap kan. Kita nggak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau dia menyiksa. Oh, api nerakanya seperti apa Pak? Api neraka Allah seperti apa Pak? Sangat luar
biasa. Pak tahu nggak bagaimana api neraka Allah itu Pak? Apa kata malaikat ketika di dunia belum ada api? Nama kan itu belum ada api. Ambillah api, minta kepada malaikat, bukan malaikat apa Pak yang menjaga neraka? Malaikat Malik, minta kepada malaikat Malik api. Dikasih sama malaikat Malik bara api untuk malaikat Jibril bawa ke bumi. Habis itu dicuci sama malaikat Jibril berapa kali Pak? 7 kali. Ini misalnya bara api nih, cuci berapa kali? 7 kali. Ada dingin kata dia kan. Diangkatnya masih panas mah kata dia kan. Dibungkusnya lagi. Ada dingin ya itu. Diangkatnya lagi. Udah mati nih kata apinya. Masih panas nih kata dia kan. Dimasukkan lagi. Berapa kali digituin Pak? 7 kali. Sudah begitu, udah 7 kali dia sudah mengatakan bahwa apinya sudah mati, mungkin ada hanya sedikit, ditaruh di bumi, akhirnya menjadi hancur bumi, ada jadi gunung berapi. Gunung berapi gak ya? Itulah apinya di muka bumi. Padahal api neraka yang sudah dicuci berapa kali? 7 kali. Pak, kalau seandainya orang tahu tentang kedahsyatan api neraka, kira-kira gimana Pak? Berani nggak orang melawan berbuat dosa kepada Allah? Berani nggak? Nggak berani. Ini api neraka yang sudah dicuci 7 kali aja segitu hebatnya bisa menghancurkan bumi. Bergelombang bumi. Awalnya bumi itu tidak datar, tapi menjadi apa? Bergelombang. Ada yang jadi gunung Merapi, ada yang jadi gitulah kira-kira. Gitu aja Pak. Jadi ayolah Pak, Bapak nih kalau tidur-tidur begini saya jadi hilang akal pula saya. Ayolah Pak, gimana cara menyampaikan sama Bapak nih? Jadi gitu Pak ya. Kalau orang tahu tentang ketakutan kekuasaan Allah, pasti dia apa Pak? Pasti dia takut. Tapi kalau mana ada orang takut sekarang? Tentang syirik orang bilang apa? Gampang tuh tobatnya itu. Tentang membunuh orang bilang apa? Gampang, paling 2 tahun penjara, habis itu aman. Ya Allah ya Rabbi. Tentang berzina, gampang tuh. Padahal ketentuan Bapak tahu, ketentuan dosa-dosa besar itu ketentuannya Bapak mati rata-rata Pak. Syirik itu kan namanya murtad Pak ya. Murtad diapain Pak? Mati. Ya kan? Kalau membunuh mati juga, kisos. Kalau berzina mati juga Pak, mati juga. Rata-rata Pak dosa besar itu hukumannya Pak mati. Lari di medan perang mati juga. Jadi kalau ada orang yang taubat tapi dia tidak mau, kalau dulu Pak ya, Bapak dulu memang betul Pak langsung diterapkan hukuman mati. Bapak baca Al-Quran tentang cerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana taubat mereka Pak? Faktulu anfusakum, bunuh diri, disuruh bunuh diri sendiri. Kalau mau tobat, itu tobat siapa Pak? Tobat umatnya Nabi Musa alaihi salam. Untung ke kita nggak disuruh bunuh diri sendiri Pak. Ingin tobat. Dia orang sekarang nggak ada rasa takutnya, itu heran ya. Kalau nggak ada rasa takut, apa yang mau dia takutin kalau nggak ada takut? Pak, Bapak punya anak. Kalau anak Bapak nggak takut, Bapak kira-kira gimana Pak? Ada nggak rasa hormat dia Pak? Nggak ada rasa hormatnya. Aja Pak, rasa takut. Orang yang paling takut adalah orang yang mengetahui tentang siapa Pak? Tentang Tuhannya. Kalau dia tahu betul tentang Tuhannya Pak, tentang neraka yang disiapkan, pasti dia takut Pak. Malaikat aja takut. Terus para nabi Pak, nabi itu, Nabi Musa alaihissalam dia berkata begini, kata Nabi Musa, lebih baik aku jadi apa Pak? Jadi seekor domba yang disembelih oleh tuannya. Kenapa begitu Pak? Jawablah Pak. Kenapa Pak? Nabi Musa kepengen jadi seekor domba Pak yang disembelih oleh tuannya. Kenapa Pak? Sebab tidak ada pertanggung jawabannya. Domba bisa disembelih gimana Pak? Udah selesai. Itu selesai. Tapi kalau manusia Pak, banyak, aturannya banyak. Gitu. Itu rata-rata perkataan para nabi. Terus kalau ini Pak, Bapak dengar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu Pak dalam takutnya itu kepada Allah. Kalau dia sholat Pak, Bapak dengar itunya Pak, Bapak berdiri di sampingnya itu terdengar gemuruh apa Pak? Gemuruh suara.
Itu kenapa Pak? Begitu Pak, Nabi Ibrahim Pak. Takut sama Allah. Bapak begitu nggak pas kita salat? Enggak, pas ketika duduk ini berbunyi. Tapi yang berbunyi bukan hati, tapi apa? Tenggorokan. Oh, itu berbunyi juga, tapi yang bunyi bukan hati, tapi apa? Ngorok dia. Oh. Hampir mirip Pak ya. Mirip, kira begitulah. Ayolah Pak, bangunlah Pak. Dari tadi saya suruh Pak bangun lagi. Apa tadi Pak? Ada makanan ada kan? Ada insya Allah. Ya bangunlah cepat Pak. Nanti Bapak ketinggalan. Hilang akal saya kalau Pak tidur tuh. Terus apa lagi? Kira begitulah rasa takut itu Pak. Nih Pak, Bapak pernah baca nggak nih tentang Umar bin Khattab? Umar bin Khattab nih. Umar bin Khattab itu ketika dia mendengar ayat Quran Pak tentang surah apa Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'am basira. Pas dia ke-10 Pak, dia ke-10 langsung Umar bin Khattab itu tersungkur, kemudian pingsan. Dalam keadaan pingsan dia menangis. Bapak pernah lihat orang pingsan tapi air mata keluar terus. Umar bin Khattab itu Pak, kelihatan dari akhirnya saking lamanya dia menangis Pak, ada kelihatan seperti menghitam di sini seperti sungai Pak. Bapak pernah lihat nggak? Ada orang yang nangis sampai merah ini, gitu. Ada nggak? Ada. Saya pernah lihat. Siapa tuh? Film Naruto. Oh itu ada tuh. Naruto ada tuh. Saya pernah lihat ada satu telaka. Bapak nggak penonton film Naruto? Nggak pernah ya? Ada itu Pak yang mendarah sininya. Akhirnya begitulah. Nanti Bapak kalau masuk surga, makanya saya bercanda terus Bapak biar bangun ya. Jadi, kalau Bapak masuk surga nanti, Bapak bertemu sama Umar pasti ada kelihatan bekas ininya. Tanyalah sama Umar, kata Umar, kenapa kok begini ini mukamu? Apa jawaban dia Pak? Takut kepada Allah. Hanya baca Al-Quran surah Al-In. Bapak begitu nggak pas kita baca Quran nangis gitu, takut sama Allah, ada nggak? Ada, karena Bapak tak tahu artinya, itu masalahnya. Kalau orang tahu Pak tentang sesuatu itu Pak pasti dia takut. Pak, anak-anak sekarang takut nggak sama orang tuanya Pak? Nggak takut, dia nggak tahu bagaimana orang tuanya itu susah. Pak, anak-anak sekarang tuh Pak terlalu banyak harapnya terlalu banyak sama orang tuanya, dia baik sangka sama orang tuanya, habis itu tidak ada rasa takut. Harusnya Pak dulu Pak, Bapak takut nggak sama orang tua dulu? Saya dulu takut sama orang tua saya dulu. Takut itu bukan berarti menjauh Pak. Takut itu kita takut kalau kita berbuat salah nanti dia marah. Habis itu kita tak dikasih makan, tak kasih minum, susah hidup kita. Kalau sekarang ada nggak gitu Pak? Takut dia tak dikasih makan, tak kasih minum, tak dapat tinggal, ada nggak Pak? Ada Pak. Nggak ada rasa takut anak sekarang tuh, entah kemana pergi rasa takutnya. Maka penting memupuk rasa takut untuk memberi. Bagaimana caranya? Agar terpupuk rasa takut itu, dia harus tahu siapa orang yang dihadapin. Itu caranya Pak supaya timbul rasa takut. Anak sekarang tuh harus tahu Pak, kalau saya tak kasih kau makan, mati kau nak. Kalau saya tak kasih kau minum, nak, mati kau nak. Kalau saya tak kasih tempat tinggal, nak, di mana kau tinggal nak. Itu yang sekarang nggak ada Pak, rasa takut itu nggak ada Pak sekarang tuh Pak. Penyebabnya apa Pak? Penyebabnya adalah karena apa ya namanya itu ya, informasi yang salah terhadap orang tua. Pak, kalau film-film di Indonesia ini Pak, yang selalu salah kalau dalam masalah siapa Pak? Orang tua. Dia punya pacar nih, contohnya Pak ya, punya bapak punya pacar. Habis itu dia menikah dengan pacarnya. Yang salah siapa Pak? Ketika orang tuanya melarang, yang salah siapa di film? Orang tuanya. Kenapa nggak membebasin pilihan anak? Kan itu rata-rata di film begitu Pak. Saya malas sekali nonton film begitu. Ya kan? Dia berpacaran berdua gini. Orang tuanya tidak setuju. Habis itu dia nikah lari. Yang disalahkan siapa di situ? Di film itu? Orang tua. Informasi yang begitu yang sering ada pada diri anak, akhirnya anak benci sama orang tua, bukan rasa takut, tapi apa? Benci. Kalau bapak dulu berani nggak lari nikah lari? Takut. Apa sebab? Nanti kalau orang tua saya, nanti saya nggak punya orang tua, nanti orang tua saya nggak berdoakan saya, nanti orang tua saya nggak redho sama saya, nanti masuk neraka. Di situ dulu
Ada ajaran itu akhirnya orang tidak berani nikah lari. Saya takut sama ayah saya dulu, Pak. Walaupun ayah saya itu badannya kecil, Pak. Saya mandi hujan. Nah, contohnya sama Pak mandi hujan ya. Saya takut gitu. Mandi hujan. Bapak pernah mandi hujan nggak? Sering. Oh, berarti Bapak Gojek. Ya nggak mandi hujan nanti Bapak Gojek. Ya kan, sering nggak mandi hujan berarti Bapak salah satu di antara itulah kira-kira ya. Terus bahkan mandi hujan. Udah 2 jam mungkin mandi saya atau mungkin 3 jam. Udah pucat bentuknya. Tuh kilat banyak. Kata kilat kan. Mak saya sudah 3 kali, 5 kali, 10 kali dia. Berhenti dia lagi nak, mandi lagi nak, udah pucat bentuknya itu nak, berhenti nak. Saya diam aja, mandi aja. Karena saya jauh, mandi hujan jauh, orang tua saya di mana? Dekat rumah, saya agak jauh dikit dari 10 meter. Tidak berani mak saya ngajar saya. Apa sebab? Basah dia jauh. Habis itu dia melapor ke ayah saya, ke abak saya. Pak, itu udah berapa kali saya nak mau sedih itu balik. Bak saya datang, Pak, datang dari teras rumah hanya melihat doang, Pak. Dilihatnya doang, Pak, begini. Langsung takut, Pak. Lari tunggang langgang kemana, Pak? Kemana lari? Langsung bukan menjauh, Pak, bukan menjauh. Langsung lari ke dapur, ke sumur, mandi langsung pas selesai, Pak. Kenapa harus ada sifat? Kenapa ada sifat itu pada diri saya, Pak? Saya takut kalau ayah saya nanti tak ridho sama saya. Nanti kalau tak didoakan gimana? Tak dikasih makan gimana? Makanya Pak, untuk menumbuhkan rasa takut harus apa, Pak? Bapak dengar cerita. Ini cerita rasa takut biar bisa Bapak bayangkan ya. Ada dulu ulama besar. Dia punya anak-anaknya masih muda belasan tahun. Anaknya itu tahu betul ayat-ayat Al-Quran. Kalau dia jadi imam, dia lihat ke belakang dulu. Kalau ada anaknya di situ, dia nggak mau baca ayat-ayat apa, Pak? Ayat-ayat azab. Sebab kalau anaknya pernah sekali dibaca ayat azab, anaknya langsung pingsan. 3 hari 3 malam baru bangun. Gara-gara apa, Pak? Karena mendengar ayat azab. Ada di belakang. Mungkin anaknya sholat di Masjid Al-Kautsar atau di mana gitu ya. Kalau Masjid Al-Kautsar anaknya sholat, dia baca ayat tentang azab. Tapi kalau anaknya ada di sini, dilihat, oh ada anak saya. Dia nggak mau baca ayat azab. Dia baca ayat lain. Satu kali dia lihat anaknya ke belakang, pas ketika mau jadi imam, anak tak ada. Ternyata anaknya masih wudu, agak telat dia masih wudu. Pas ketika dia imam, selesai Fatihah, anaknya masuk anaknya. Pas masuk anaknya, dia baca ayat tentang azab. Anaknya pingsan, kemudian 3 hari 3 malam tak bangun-bangun, akhirnya anaknya meninggal dunia. Gara-gara apa, Pak? Ada takut. Bapak pernah nggak baca ayat azab, kemudian pingsan meninggal dunia? Ada nggak? Ada kita tuh. Apa sebab penyebabnya apa? Bapak bayangkan ya. Penyebabnya apa? Karena nggak tahu itu. Tapi kalau tahu, takut. Makanya Pak, orang kalau tahu bagaimana Allah itu marah terhadap pelaku zina, terhadap pelaku musyrik atau segala macamnya, pasti dia takut. Cuma sekarang karena orang nggak tahu aja. Kalau orang tahu bagaimana siksaan Allah Subhanahu Wa Taala di api nerakanya, pasti mereka takut. Cuman mereka nggak tahu aja. Tapi kalau tahu, pasti takut. Bayangkan tadi, Bapak bayangkan 7 kali dibasuh apa, Pak? Api neraka itu diletakkan ke bumi, masih membuat bumi jadi hancur. Apalagi tubuh manusia yang kecil begini. Oh, habis-habisan, tidak bisa lari kemana lari. Lanjut. Ini bila pengetahuan tadi udah dibaca. Aku adalah orang yang paling mengetahui tentang ini kan. Asal tahu kan harus tahu apa? Harus tahu itu intinya, harus tahu, mengetahui di antara kalian tentang Allah, dan aku juga paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata siapa nih, Pak? Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya yang takut kepada Allah siapa, Pak? Ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah siapa, Pak? Ulama. Takut. Pertama, Pak, takut itu membuat orang itu jadi apa, Pak? Jadi lurus. Takut. Allah tahu. Makanya ada pepatah itu, Pak. Saya ulang sekali, Pak. Tidak akan mungkin orang berbuat dosa. Sebab kalau ada orang yang ingin berbuat dosa, buatlah di mana? Di tempat Allah kira-kira nggak tahu. Ada nggak tempat yang Allah nggak tahu? Nggak ada. Kalau begitu takutlah, jangan bikin dosa. Karena hisabnya maha detail. Bapak kita ada belajar kemarin tentang bagaimana hisab, Pak. Gimana hisab, Pak? Detailnya hisabnya, Pak. La yughadir saghiratan
wala kabiratan. Yang kecil pun yang besar tidak ada. Apa sih dilihat dihitung, Pak. Gitu, Pak. Pak mau nih, Pak. Pak, coba lihat rasa takut nih. Pak, ada namanya Sufyan Ats-Tsauri. Bapak Sufyan Ats-Tsauri tahu ya? Sufyan Ats-Tsauri ini, Pak, dia ini ingin diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah jadi Hakim Agung. Jadi Bapak, Hakim Agung, MA, Mahkamah Agung, bukan MA, ada kan? Ingin diangkat. Habis itu dia tidak mau. Kenapa harus saya? Kan ada Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan bin Uyainah namanya. Dia namanya Sufyan Ats-Tsauri, Pak. Sufyan bin Uyainah kan ada Atha, ada Mujahid, ada Ikrimah, ada, kata dia kan. Sebutnya itu. Kenapa aku kata Khalifah Bani Umayyah, karena engkau yang kulihat lebih wara'. Jadi takut itu, Pak, ada 3 tingkatannya, Pak. Ada namanya takut, khauf. Takut itu hanya takut atas kesaksian Allah, itu namanya khauf atau takut. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan akan melanggar dosa, itu disebut apa, Pak? Berhati-hati supaya tidak berbuat dosa, itu disebut apa, Pak? Wara'. Itu naik lagi itu, Pak. Yang pertama takut karena takut disiksa sama Allah. Yang kedua, berhati-hati supaya tidak jatuh kepada apa? Kepada dosa, itu disebut apa, Pak? Wara'. Teman wara' itu subhat namanya, Pak. Apa namanya? Lawan dari wara' itu apa, Pak? Meninggalkan subhat. Orang meninggalkan subhat disebut wara'. Disebut apa, Pak? Ada satu lagi, Pak. Apa itu, Pak? Takut betul kepada Allah, betul-betul takut kepada Allah dan ingin dapat cintanya Allah, itu namanya siddiq. Apa namanya, Pak? Siddiq, membenarkan semua yang diberikan. Jadi kalau ulama baginya 3 itu. Cuman Bapak pusing betul baginya. Pak tahu takutnya. Khauf itu takut karena neraka. Kemudian raja wara' apa, Pak? Berhati-hati. Kemudian kalau siddiq lebih tinggi daripada itu, memang berharap cinta, takut kemudian melahirkan cinta Allah. Gitu lagi kira. Jadi cerita saya siapa tadi, Pak? Sufyan Siddiq, Sufyan Ats-Tsauri. Akhirnya, Pak, dia nggak mau diangkat menjadi Mahkamah Agung, dia pergi jauh-jauh. Kemana dia pergi, Pak? Lari dia. Dia lari ke Yaman. Kan dari Madinah lari kemana, Pak? Yaman. Sampai di Yaman, perbekalan dah habis, kapal pun tidak ada untuk nyebrang. Kalau dia bisa nyebrang, Pak, mungkin dia sampai ke Indonesia. Tapi dia nggak bisa nyebrang karena kapal nggak ada ketika itu, ya kan? Di situ dia jadi apa, Pak? Perbekalan habis, jadi apa dia? Dia jadi datang dia ke kebun kurma di Yaman. Dia bekerja di tukang kebun kurma Yaman. Kerja di situ. Habis itu dia bekerja di situ. Terus sebulan 2 bulan orang punya kebun bertanya, namanya, dia kan bertanya, siapa namamu? Abdullah, kata dia. Abdul, bukan nanya nama. Kamu siapa? Abdullah. Kayak gitu, bukan nanya nama. Kalau nanya nama kan namanya Sufyan Ats-Tsauri. Tapi siapa namamu? Saya adalah hamba Allah, kan biasa. Jadi orang taunya namanya hamba Allah, padahal sebenarnya bukan itu namanya. Dia kan menyamar nih ceritanya nih. Habis itu sampai di Yaman, dia kerja 2 bulan. Habis kerja 2 bulan, orang punya kebun bertanya, Abdullah, kamu kan orang Madinah kan? Ya, kata dia. Bagaimana bedanya korma Madinah dengan korma Yaman? Di mana letak perbedaannya? Apa kata dia? Kalau korma Madinah aku tahu karena aku pernah makan. Tapi kalau korma Yaman aku nggak tahu. Kenapa kamu nggak tahu? Karena aku belum pernah makan. 3 bulan kau kerja di sini belum pernah satu korma Yaman pun kau makan, belum pernah. Kenapa? Kata dia. Karena kamu tak menyuruh saya untuk makan. Kamu suruh ngapain aja? Kerja aja. Itu dapat gaji, gitu kan? Saya belum sempat pula beli korma itu lagi, kata dia kan. Apa kata pemilik kebun korma? Lain orang ini nih. Biasanya orang kalau kerja di kebun korma 3 bulan sudah berapa kilo dia makan korma? Paling kurangnya jatuh kan dimakannya kan. Ini nggak pernah dimakannya sedikit pun. Ini orangnya lain nih tadi kan. Lain nih orangnya tadi kan. Habis itu, Pak, dipanggilnya teman dia yang sudah pergi haji ke Mekah dan Madinah. Ini orang ini agak lain nih, beda dengan yang lain. Kayaknya orang luar biasa nih. Lihat siapa dia. Karena ketika itu belum ada WA, Pak. Grup WA belum ada. Kalau ada grup WA kan tinggal dipoto kan. Ini ulama siapa namanya? Sufyan Ats-Tsauri, disebar ke seluruh grup kan. Belum ada dulu. Habis itu
Oh, kata orang teman dia tadi, ini adalah Sufyan As-Sauri ini ulama besar yang ingin diangkat menjadi apa? Menjadi Mahkamah Agung atau Hakim Agung, tapi dia nggak mau, dia takut karena amanah itu. Akhirnya Pak, dia lari ke sini. Ayo kita kembalikan ke dia kemana? Nah, minta izinlah dua orang ini. Pak Imam, izinkan kami untuk mengembalikan kau kemana? Ke Yaman, karena khalifah ingin sekali kau jadi ini. Gak bisa berbuat apa lagi udah. Akhirnya, terus dia bertanya sebelum dia kembalikan, Pak Imam, kenapa Pak Imam gak mau makan walaupun korma walaupun hanya satu? Kau Pak Imam kerja di sini. Apa kata dia? Aku mendengar hadis Nabi SAW, ittaqillah walau beto bisyikin tamrah. Takutlah kepada Allah walaupun hanya separuh, bukan satu, tapi Pak, separuh kurma. Jadi kurma itu segini Pak, dibelah atau belahnya itu dimakan, itu takutlah kepada Allah. Apa sebab? Karena akan menjadi darah daging nanti akan dibakar oleh api neraka. Nah, itu model takutnya Pak. Gak mau dia makan yang haram tuh. Oh, luar biasa nih Pak Imam. Berarti yang dimakannya Pak halal semua. Jadi Pak, maaf nih. Nanti Bapak tersinggung gak nih? Mudah-mudahan enggak ya. Serius nih. Kenapa kok saya takut Pak menyatakan sesuatu ini Pak? Enggak tahu saya tuh. Karena sudah menjamur begitu Pak. Maaf nih. Kalau ada yang bertanya, Pak Ustadz, saya sudah berdoa 3 bulan Pak Ustadz, tapi kenapa doa saya enggak dijabah-jabah oleh Allah Ustadz? Apa sebab? Karena ada makanan haram yang Pak masukkan dalam tubuh Bapak. Walaupun Bapak beli sendiri. Apa itu? Jawablah dikit. Apa itu? Rokok. Rokok haram atau halal? Makanya Pak, kalau Bapak bertanya sama Allah nih, karena Bapak bertanya sama Ustaz, Pak Ustaz, kenapa kok sudah 3 bulan saya berdoa, tapi doa saya tidak dikabulkan Allah Pak Ustaz? Apa penyebab Ustaz? Jawabannya salah satu diantaranya itu, Bapak merokok. Rokok itu haram. Karena nggak ada kebaikan satupun dari rokok itu mah. Maaf nih Pak, ada Pak ya? Ada, katanya ada ya. Allah. Pak gini Pak ya, kan rokok itu dalam hadis Nabi kayaknya. Rokok itu kan dalam hadis Nabi itu, tembakau itu kan, itu adalah pupuknya dari mana Pak? Dari hadis Nabi? Pupuknya dari mana Pak? Siraman pupuknya dari mana? Kencingnya iblis. Itu yang Pak makan. Itu yang Pak Isa bilang. Ya itu yang haram itu, salah satu mungkin penyebabnya. Kalau Pak kalau itu harus makanya Pak, ittaqillah walau bisyikin tamrah. Walaupun hanya sedikit, tapi kemungkinan pasti ada. Kemungkinan pasti ada. Makanya saya bilang nih, Bapak kalau seandainya, makanya jangan marah sama saya. Ini udah mulai marah kan, udah kelihatan dari wajah. Gitu Pak. Ini nggak tahu ke ulama sekarang kok takut menyampaikan kebenaran. Karena apa? Karena kejahatan dilakukan orang terus menerus itu jadi pembenaran. Dan takut ulama ngomong. Sebab kalau ulama ngomong lagi, ulama itu diserak. Apa kata Pak Ustadz? Hah? Sekarang bukan rokok. Tahu nggak Pak Ustadz? Sekarang rokok herbal Pak Ustadz. Ada rokok herbal Pak. Ada kata dia. Herbal itu apa maksudnya itu Pak? Untuk kesehatan, ada rokok untuk kesehatan. Pusing saya mikirinnya gimana lah cara rokok. Dari dulu rokok itu herbal aja Pak, semuanya mah. Karena tembakau itu kan herbal ya Pak. Betul nggak herbal Pak? Sekarang obat semuanya jenis herbal aja. Memang heran saya. Masa nggak ada kimianya? Ada lah kimianya itu. Paling kurang cangkang itu tetap kimia itu. Atau cara ngolahnya pasti pakai kimia itu. Nah, pusing saya mikirkan. Apalah sebenarnya. Ada Bapak tanya aja nanti sama Allah, ya Allah, kenapa doa saya tidak dikabulkan ya Allah? Salah satu mungkin jawaban Allah begitu nanti, kamu merokok, yalah. Ya itu mati dia kan. Jadi Pak, gitu Bapak harus takut. Kalau Bapak takut sama Allah Pak, sekecil apapun Bapak tidak akan memasukkan sesuatu yang haram ke dalam tubuh. Kalau ada yang haram Pak, itu mungkin penyebabnya doa kita tak diterima sama Allah. Maka berhentilah sekarang. Bapak kalkulasikan aja lah, 20.000 per hari. Sebulan 600. 6 bulan bisa Bapak korban. Kalau Bapak kalkulasikan begitu ya, misalnya Bapak nih, bagaimana mudahnya Bapak membeli rokok berapa?
Enggak apa-apa, kan ada dibukanya sama bapak ini kan. Nah, dia takut tuh, dia udah panas-panas badannya tuh. Ya kan? Tapi sebagaimana ringannya bapak membeli rokok, begitu pula ringannya bapak nabungin 20.000. Kira-kira gimana pak? Kan ringan beli rokok tuh, ringan kan? Coba ringannya itu bapak pindahkan ke ringan nabung. Saya mau beli rokok, enggak, langsung tabung. Berapa? 600.000 berapa? Sebulan. Taruh 6 bulan. 6 bulan berapa? 6 kali 6 berapa? 3,6. 3,6. Dapat apa korban? Dapat. Hah? Berapa pak? 35 kilo dagingnya. Ya begitu, korban bapak. Wih bapak, ya Allah. Tapi kenapa ketika beli rokok mau pas kita korban dibilang apa? Mahal Pak Ustadz, 3,5 sekarang. Tak ada duit Pak Ustadz. Cobalah ringankan. Kalau begitu kira-kira itu baru ada rasa takut sama Allah. Kalau nggak ngerokok gimana cara nabunginnya? Ya nabung aja lah. Pusing sih bapak, jangan bertanya begitu. Dah pokoknya nabung aja lah. Nah, ya, hakikat kau bila pengetahuan diri kepada Allah. Terus diulang-ulang lagi pak. Pokoknya gitu. Untuk dampak terhadap anggota badan maka dia terlihat melalui apa? Sikap menahan diri dari dosa. Itu pak, itu badan itu pak. Takut sama Allah ditahan diri itu. Ya, itu. Kalau berharap, apa pak? Harap. Kalau kita punya sifat harap, apa yang kita lakukan? Banyak taat. Kalau ibarat mobil itu gimana pak? Ibarat mobil, takut itu ibarat apa pak? Rem. Kalau harap, gas. Kopling jadi apa pak? Belum ada kopling, belum masuk dia. Mungkin mobilnya matic kali. Matic, ya, enggak manual. Kayak gitu aja lah pak ya. Kayak gitu aja umpamanya pak. Takut itu gunanya apa pak? Ngerem diri dari dosa. Kalau harap, gas. Taat kepada Allah. Pas ketika patut digas, gas. Pak, contoh pak, bapak punya duit, pak, di samping ini coba, tentang duit nih pak. Kalau duit itu Nabi ngajarin kita gimana pak? Kalau punya uang, gimana pak? Keempat kata Nabi, uang itu dibuat jadi berapa? 4. 3 untuk dunia, 1 untuk akhirat. Allah tuh maha adil betul pak ya. 1/3 adil nggak pak? Nggak adil sebenarnya kan. Tapi Allah tahu kita itu begitu. Maka Allah beri 3 untuk dunia, 1 untuk akhirat. Cuma urutannya harus jelas. Jangan dia apa? Apa kata Nabi? Kalau kalian punya uang, yang pertama kalian apain? Infak dulu. Atau zakat dulu. Misalnya nih, bapak punya duit 6 juta. Kalau gaji 6 juta. Cuma bukan gaji sih sebenarnya pak. Take home pay namanya pak. Bukan gaji. Kalau gaji kadang kecil pak. Contoh pak, bupati itu gajinya cuma berapa pak? Jawablah dikit pak. Bapak tak pernah jadi bupati ya? Pak, bupati itu gajinya 5,5 juta. Itu sudah kena zakat profesi atau belum? Gaji pak? Belum, dia 6 juta kenanya. Berapa pak? 6 juta. Pak, 6 juta baru kena gaji pak. Baru kena apa? Zakat. Tapi bukan masalah gaji nih ceritanya, tapi take home pay. Take home pay itu apa pak? Apa yang dibawa pulang? Gaji mungkin 5,5 pak, tapi pak tunjangan 250 juta sebulan. Makanya banyak orang kepengen jadi bupati. Bapak tak pernah tahu nih. Saya tahu, saya ada di WWA tuh, banyak tuh WWA tuh mah dulu kan benar. 250. Bayangkan sama pak, jangankan bupati, wakil bupati aja. Tuh ada yang membuka kemarin tuh, wakil bupati daerah mana tuh? Ya kan? Saya tidak pergi ke daerah sana, entah di mana, di Indramayu, entah di mana dia bilang. Saya tak pernah pergi ke sana, tapi transferan masuk 150 juta sebulan. Saya nggak pernah pergi, nggak pernah melayat segala macam, nggak pernah. Saya di sini aja di Jakarta ini tadi ya. Dia wakil bupati di sana. 150 juta masuk rekening saya. Teneng, 150 juta lagi nih tadi kan. Jadi yang dihitung itu bukan gaji, tapi apa pak? Take home pay. Apa yang dibawa pulang? Gitu. Ya pak ya, paham apa nggak nih? Nah, setelah dapat 2,5% dulu keluar.
Kalau 100 juta berapa 2,5%-nya Pak? Hah? 25 apa? 2 juta 5, jangan 25 juta itu 25%. 2.500.000. Pak, kalau 10 juta berapa Pak? 10 juta lah. 250.000. Kira-kira berkurang betul nggak duit Bapak 10 juta itu kurang 250.000? Berkurang betul nggak terasa Pak? Terasa juga berkurang. Mana pula? Kalau 6 juta itu berapa? 150.000. Terasa nggak berkurang? Bapak bawa nanti 5.850.000 pulang. Terasa nggak? Kan nggak terasa harusnya Pak. Tapi berat loh. Nah, kalau Nabi bilang apa? Pertama itu keluarkan dulu zakatnya. Biar bersih yang kita makan, biar bersih yang kita kendarai. Misalnya Bapak ini pengen beli mobil, nah, jadi bersih mobil Bapak, bersih rumah Bapak, bersih makanan Bapak. Itu dulu. Itu Nabi urutan yang pertama itu. Yang kedua baru dimakan. Setelah Bapak keluarkan 150.000 dari 6 juta tadi, 5.850.000-nya Bapak apain Pak? Makan. Kan. Kalau masih ada sisa dari yang Bapak makan nih, Bapak makan sama anak dan istri Bapak, masih sisa. Gimana Pak? Nabi nyuruh nabung. Tadi infak kan udah di atas. Diapain Pak? Tabung. Apa kata Nabi SAW? Kalian tidak tahu bagaimana nanti ke suatu saat kalian susah. Apalagi di Indonesia ini kita patut nabung Pak. Jadi bukan dihabiskan 5,8 setengah itu 5.850.000 itu jangan dihabiskan. Kalau bisa ditinggalin 850-nya. Yang 5 juta makan. 850 tabung. Dapat misalnya 1 gram emas, misalnya gitu ya. 1 gram kan 1 juta, ya kan? Ah kan? Dapat 1 gram emas, Bapak tabung. Nanti kalau Bapak tabung-tabung nanti kan ada sesuatu yang besar. Bapak sesuatu yang besar nanti kan. Setelah Bapak tabung nanti kan lama-lama kan banyak. Boleh nabung, boleh dalam Islam Pak, boleh nabung. Karena kita nggak tahu bagaimana hidup susah kita. Apalagi di Indonesia ini Pak. Di Indonesia ini Pak, nggak boleh miskin, nggak boleh sakit. Orang kaya kalau sakit di Indonesia Pak, jawablah dikit Pak. Orang kaya di Indonesia kalau sakit miskin. Kalau orang miskin sakit mati. Bukan kaya Pak, mati dia Pak. Bukan terbalik, mati dia Pak. Apa sebab? Kalau nggak ada BPJS ya mati aja Pak, nggak ada orang yang mengurus. Makanya Bapak harus nabung. Kalau tabungan Bapak ada banyak, diapain Pak? Investasi. Investasi itu bisa ke orang lain, bisa apa Pak? Kan misalnya udah ada nih, misalnya Bapak tabung setahun dapat duit berapa? 10 juta. Habis itu Bapak investasi, bikin apa? Kontrak. Cepat betul 10 juta dapat kontrakan satu, cemana Bapak nih? Oh gitu, semeter dulu ya lah, boleh lah Pak. Misalnya Bapak bikin warung kecil-kecil, investasi. Jadi gitu cara Nabi Pak, cara Nabi begitu. Makanya Pak, itulah. Udah selesai kita Pak, pulang kita lagi ya Pak yuk. Kan udah siap juga. Pokoknya gitu Pak ya. Tolonglah Pak, pupuklah rasa takut ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waspada Bapak, nanti takut nih waspada dan jangan berbuat dosa, wara, jangan sampai melakukan hal yang syubhat. Takwa itu dekat sama mujahadah, bersungguh-sungguh betul untuk berapa Pak? Berfikir, berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu. Ini apa tuh? Dampak-dampak kalau ada rasa takut. Jadi gimana cara menumbuhkan rasa takut Pak? Salah satu caranya gimana Pak? Satu-satu caranya untuk menumbuhkan rasa takut apa Pak? Tahu-tahulah tentang Allah. Kalau Bapak tahu tentang Allah, makanya Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Tolong ilmuilah Allah itu. Kalau Bapak ilmui Allah itu Bapak mungkin ada rasa takut. Tapi kalau nggak punya ilmu, tentang Allah Pak, coba Bapak bayangkan nih, Bapak dari lahir Allah yang ciptakan segala macam Pak. Kalau Bapak tahu keadaan seperti itu Bapak takut. Tapi kalau nggak tahu, saya lahir sendiri aja saya lahir mah. Kalau begitu Pak, tidak ada rasa takut. Tapi kalau Bapak tahu ubun-ubun Bapak itu ada di mana Pak? Nyawa Bapak itu ada di tangan siapa? Dalam mati gitu. Kalau Bapak tahu itu Pak, pasti Bapak takut. Tapi kalau nggak tahu Pak, ini penyebabnya. Jadi untuk memupuk rasa takut itu hanya tahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.